kepada Bapak Nikolas Susanto untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman seni dan yang tadi sebutin satu-satu secara spesifik. Saya akan bisa ngobrol banyak karena banyak orang yang lebih penting dari saya untuk ngobrol. Nikmati lukisannya satu persatu, lihat objek di dalamnya. Mudah-mudahan Anda akan merasa excited seperti pada saat saya pertama kali melihat lukisan ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nikolas Susanto. Untuk selanjutnya saya panggil langsung kurator dari pameran ini. Kebetulan kali ini sangat spesial karena ada dua kurator yang kuratori dari karya PLBL ini. Yang pertama ada Bapak Tubagus Andre Sukarna. Yang kedua yaitu kurator in-house Galeri Z2, the one and only Bapak Rizky Ahmad Jailani. Kepada mereka berdua waktu dan tempat dipersilakan. Ngomongnya bareng dong. Saya hormati sebenarnya ini Pak Andre ini ya dorong saya. Saya sama Pak Andre kan bertahun-tahun, jadi kita merasa banyak kesamaan dalam cara pandang. Dan ketika Pak Andre mengajukan nama Erbil Ali, kemudian kita diskusi tentang kemungkinan untuk bisa berpameran. Ada pameran kali ini kita banyak sekali melihat tarikan-tarikan yang kontrasi. Ada yang ke arah sebelah sana, ada yang ke arah sebelah sini. Karena itu memang seluruh pengalaman yang dirangkum dan diendapkan selama berpuluh-puluh tahun, 4 tahun. Itu yang penting. Tempatnya gimana coba? Para pecinta seni, para kreator dan juga para kolektor mudah-mudahan hadir juga. Mungkin sebagian sudah sama-sama kenal. Saya memang lama dikenal sebagai birokrat ya, birokrat seni dan organisasi seni di Galeri Nasional. Saya sudah mulai pasca tugas sejak 3 tahun yang lalu. Saatnya saya kembali lagi ke habitat dengan teman-teman karena saya sendiri memang memiliki background di seni rupa yang cukup panjang gitu. Nah, momentum ini sebenarnya bukan sekian kalinya, tapi ini sangat spesial karena ketika saya berdiskusi lah dengan RB Ali. RB itu bukan siapa-siapa ya. Ini pameran tunggalnya yang ke-11. Itu kita bisa bayangkan ya, dia punya pengalaman, punya jam terbang yang cukup lama. Apalagi RB Ali juga pernah pameran di Galeri Nasional dan juga di Taman Ismail Marzuki. Jadi artinya secara konsistensi, secara pengalaman, saya tidak meragukan itu. Nah, penglihatan atau kepekaan yang berangkat dari batin atau dari dirinya sendiri. Nah ini tentu saja di sana ada pengalaman yang bertumpuk, yang bertumbuh dengan segala gejolaknya gitu kan, dengan segala fenomena dan persoalannya. Saya menyebutnya diskusi ke Ali itu di situ ada soal cinta, ada soal kesedihan, ada soal keterpurukan, ada soal harapan, ada doa juga gitu kan. Kemudian juga ada ada keinginan-keinginan yang kemudian itu semua bertumbuh dan bertumpuk hampir selama 4 tahun ya. Ali itu setelah ditinggalkan lah ya, mantan pacar yang tersayangnya itu dia harus kembali sebagai sebagai orang tua ya, orang tua yang harus mengasuh anak dan keluarganya. 1 tahun itu sama sekali RB Ali itu tidak melakukan yang kaitannya dengan seni atau dengan karya. Tapi kemudian tertumpah juga lewat tulisan, lewat puisi, lewat sebagainya. Nah kemudian 4 tahun berikutnya itulah semua pengendapan itu diungkapkan. Tadi Kiki sempat menyebut bahwa karya-karya yang kita saksikan di sini ini sebenarnya kalau kita melihatnya itu tidak semata-mata dari sisi visualisasi bentuk, karena ini adalah sudah melalui deformasi ya. Artinya sudah
sana ada sosok wanita, ada sosok tubuh, ada kemudian ada teks. Tapi melihat dari dalam itu tidak mudah. Dia harus ada penerangan. Dan itu namanya cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Ternyata Ali tidak pernah berhenti belajar. Ilmu adalah cahaya dan cahaya adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalb. Sekarang ini Ali qalbunya sudah hidup. Semua peristiwa-peristiwa yang dilihat di mata batinnya itu, inilah dia. Bahkan bentuk-bentuknya juga sudah berubah. Versi dia. Saya bacakan sedikit. Kita melihatku tegar, kokoh, sebatu karang, menyaru. Meski sejatinya kaulah yang paling utama, keraguan melekat ada pada jiwaku, juga keinginanmu. Boleh tepuk tangan buat puisi yang tapi polos juga. Orang polos tuh, orang jujur itu, orang tulus itu biasanya jalannya mulus. Cuma orangnya begini aja. Orangnya nggak mau ada ini. Bahkan teman-temannya kemarin habis kumpul di Setara, Seniman Raya. Dan yang tahu di pameran begitu. Dia diem aja, bahkan nggak mengabarkan aku. Selamat hari semoga tidak ada lagi titik untuk jarak memandang. Lukisan orang bisa mengerti apa yang mau maksud. Tapi justru abstrak itu lah. Aku rasa keberhasilan. Terima kasih kau telah menyimpan perasaan dalam kanvas ini. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih. Ya. Dan Al-Fatihah Niko adalah mahar membuka pintu kolbu. Mudah-mudahan walaupun jarak di sini terhalang oleh apapun, orang sebetulnya ditarik untuk datang. Dan Al-Fatihah juga surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencipta untuk yang dicintanya. Semoga adik cintai oleh Yang Maha Pencipta. Amin. Kalau Tuhan hendak kedaik, lebih baik bersampan pergi ke seberang. Kalau Tuhan hendak kedaik, lebih baik bersampan pergi ke seberang. Kalau Tuhan berbudi baik, walaupun jauh dikenang orang. Kalau Tuhan berbudi baik, walaupun jauh dikenang orang. Kalau sampai Tuhan di tepi, janganlah lupa beli belangan. Kalau sampai Tuhan di tepi, janganlah lupa beli belangan. Kalau hidup tiada berbudi, kemana pergi orang tak suka. Kalau hidup tiada berbudi,